Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan bahagia semuanya. Anak-anak yang hebat, waktu di bangku SD kalian sudah belajar IPA. Bagian apa yang terasa paling mengesankan saat belajar IPA di SD? Topik pembahasan apa yang masih kalian ingat mengenai mata pelajaran IPA di SD? Menurut kalian apa yang akan membedakan pelajaran IPA di SD dan di SMP? Kehidupan manusia yang semakin berkembang dalam hal jumlah penduduk dan kebutuhannya mendorong para ilmuwan sains menciptakan berbagai penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Apa yang anak-anakku pikirkan jika mendengar kata sains? Bagaimana caranya para ilmuwan menciptakan sesuatu? Nah, hal inilah yang akan kita pelajari pada bab 1 ini, yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Dengan subbab apa itu sains? Tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah belajar materi ini adalah 1. Dapat menyebutkan cabang-cabang ilmu sains disertai bidang yang dipelajari. 2. Dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi untuk membandingkan dua ilmuwan ahli sains dengan bidang penelitian yang sama. Ayo anak-anak simak video ini hingga selesai. Kata lain untuk IPA adalah sains. Jika kalian melihat betapa luasnya topik-topik itu, maka kalian pasti menyadari bahwa sains itu ada di mana-mana dalam kehidupan kita. Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Mari kita cermati uraian tentang cabang-cabang ilmu sains. Sains adalah biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi. Misalnya, zoologi adalah ilmu tentang binatang. Botani adalah ilmu tentang tumbuhan. Entomologi, mikrobiologi adalah ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Sains adalah fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa cabang ilmu fisika, misalnya mekanika adalah ilmu tentang gerak benda, elektronika adalah ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris adalah ilmu tentang alat-alat optik. Sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia antara lain, farmasi yaitu ilmu tentang obat-obatan, radiokimia adalah ilmu tentang zat-zat radioaktif, kimia organik adalah ilmu tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Serta kimia anorganik adalah ilmu tentang bahan kimia dalam benda-benda. Sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi antara lain, vulkanologi yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi yaitu ilmu tentang gempa bumi, serta paleontologi yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Sains ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan akan tetapi, ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium.
Misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein, ilmuwan jenius dunia terkenal yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas. Melalui penelitiannya, ia telah menyumbangkan teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Juga ada banyak ilmuwan lain yang telah mengembangkan ilmu sains atau menemukan berbagai alat yang mempermudah hidup manusia dan lingkungan. Seperti Thomas Edison, Wright bersaudara, Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan fisika, matematika, dan astronomi, yang menemukan hukum gerak, yang dikenal dengan hukum Newton, dan hukum gravitasi universal. Namun tahukah kalian bahwa Indonesia juga memiliki banyak ilmuwan, bahkan beberapa sangat terkenal di dunia sains internasional. Coba anak-anak perhatikan foto ini, apakah kalian tahu siapakah beliau? Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak B.J. Habibie, salah satu ilmuwan terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu ilmuwan di bidang kedirgantaraan. Beliau juga adalah Presiden RI yang ketiga. Sekarang, mari kita belajar dari para ilmuwan tersebut dengan melakukan aktivitas 1.2 pada buku siswa halaman 5 dan 6. Yaitu membuat suatu poster untuk membandingkan penemuan seorang ilmuwan sains dunia dan ilmuwan asal Indonesia. Informasi dapat diperoleh melalui buku, majalah, koran, sumber internet, atau melalui wawancara. Jangan lupa untuk menuliskan sumber yang kalian gunakan sebagai bahan untuk referensi, dalam bentuk sitasi maupun daftar pustaka, pada poster kalian. Setelah selesai, presentasikanlah poster kalian pada teman-teman kalian. Pada slide ini, adalah contoh poster, membandingkan dua ilmuwan sains. Sebagai kesimpulan dari materi apa itu sains, yaitu 1. Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. 2. Cabang-cabang ilmu sains, yaitu biologi, fisika, kimia, geologi, astronomi, dan ekologi. 3. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Ilmuwan sains bekerja di laboratorium sains. Nah, anak-anak yang hebat, demikianlah video pembelajaran tentang apa itu sains. Semoga anak-anakku dapat lebih mengerti, dan harus selalu semangat untuk belajar. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.